hukuman fisik bagi pencuri. Ya, bagi pencuri. Sarika adalah mengambil harta yang disimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. Misalnya seseorang memasuki sebuah toko atau rumah dan mengambil pakaian atau biji-bijian atau emas atau barang lainnya yang terdapat di dalamnya. Orang curi sembunyi-sembunyi, orang tidak lihat, diambil sama dia. Hukum sarika sendiri. Sarika termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah. Sebagaimana disinyalir dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya di dalam sabdanya, la'anallahu as-sarika yasrikul baydata fatuqta'u yaduh. Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6799, Muslim 1687. Jadi di sini maksudnya adalah pencuri itu memang dipotong tangannya, sebagaimana Al-Quran tadi mengatakan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, diangkat berkah hidupnya bagi pencuri. Rasulullah SAW juga tidak mengakui keimanan pelakunya pada saat melakukan pencurian, sebagaimana disinyalir dalam sabdanya, kata Nabi SAW, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri pada saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pencurian itu merupakan salah satu had atau larangan Allah yang ditujukan kepada setiap orang. Walladzi nafsi biyadi law sarakat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1688. Jadi teman-teman sekalian, naudzubillah, semoga di sini tidak ada. Tapi kalau ada orang terfikir untuk mencuri, ini kehinaan diri. Untuk apa mencuri? Bekerja. Mungkin di benak Anda mencuri itu adalah mengambil sembunyi-sembunyi handphone orang. Tidak selamanya itu ya. Mengambil yang bukan hak kita berarti mencuri. Ya. Atau melanggar yang sudah menjadi akad sehingga akhirnya kita melampaui batas melebihi daripada hak kita, mencuri. Ya, hati-hati masalah ini. Jadi tidak boleh sama sekali kita masuk ke bab-bab itu. Ya, kita harus tutup semuanya. Jangan pernah masuk ke mulut ini, jangan pernah kenakan di badan ini kecuali halal. Kritis masalah itu. Tidak boleh main-main. Halal nikmati, tidak syubhat saja tinggalkan. Ragu-ragu boleh nggak ya? Tinggalin, tidak usah. Nggak masalah, biar kelaparan tidak pusing. Jangan. Ya, ini harusnya difahami masalah itu. Kemudian dalam riwayat, tentu ini hadis riwayat yang terakhir Imam Muslim adalah ada pernah seorang wanita namanya Fatimah juga, sama dengan anak Nabi SAW namanya, tapi orang ini mencuri dan dia dari wanita terkenal, dari suku terkenal. Dan tradisi mereka dulu sebelum para sahabat masuk Islam di Mekah itu, kalau ada orang yang terkenal punya jabatan mencuri, tidak dipotong tangannya. Maka mereka melobi Nabi SAW, kira-kira bisa nggak Nabi maafin orang ini? Maka datanglah Usama, didatangkan Usama, termasuk kekasih Nabi SAW, sahabat Nabi yang sangat dicintai dia dengan ayahnya oleh Nabi SAW. Ayah namanya Zaid, maka dia namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, fulana mencuri begini-begini dari suku terkenal, saya maafin lah. Maka Nabi SAW marah kepada Usama. Atashfa fi haddi min hududillah ya Usama. Apa kau berani benar kau ini menolong orang, rekomendasikan orang untuk diselamatkan dari hadnya Allah. Maksudnya hukuman fisik yang Allah haruskan. Maka Nabi SAW pun dari atas mimbar setelah memuji Allah lalu mengatakan, telah sampai kepada saya berita ada seseorang di antara kalian mencuri dan punya jabatan, tidak mau dipotong tangannya. Ketahuilah, Nabi singgung begitu, kalau Fatimah anaknya Muhammad, jangankan Fatimah itu, Fatimah anakku saja, aku Nabi. Seakan-akan Nabi mau bilang, jangankan orang itu, aku saja punya anak, aku ini raja Nabi. Tapi Nabi kan tidak ucapkan itu. Nabi cuma mengatakan, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya jangankan dia, anakku saja aku potong. Maka dia dipotong tentu.